Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam kitab Manazilul Akhirah wal Matalibul Fakhirah yang disusun oleh Syekh Abbas bin Muhammad Ridha Al-Qummi tentang seorang santri yang alim, namun di akhir hayatnya ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Huqiyah anna tilmidan min talamidil Fudail bin Iyad, diceritakan bahwa seorang murid atau seorang santri dari santri-santrinya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah huwa ahadu rijalit tariqah, salah satu guru tariqah. Beliau mempunyai banyak murid atau santri. Nah, salah seorang santri yang dimaksud wa kana yu'addu min a'lami talamidhihi, termasuk dalam hitungan murid yang paling alim ketimbang murid-murid lainnya. Artinya termasuk dalam kategori santri yang paling cerdas. Lamma hadarathul wafatu dakhala alaihi al-Fudail wa jalasa 'inda ra'sihi wa qara'a surat Yasin. Ketika murid tersebut berada dalam kondisi kritis menjelang ajalnya, maka sang guru yaitu Fudail datang menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepala muridnya dan membaca surat Yasin. Faqalat tilmidul muhtadar, ya ustaz, la taqra' hadhihi surata. Maka murid yang dalam kondisi kritis itu berkata, duhai guru, janganlah Anda membaca surat ini. Fasakatal ustadzu, maka si guru itu pun berhenti, tidak meneruskan membaca surat Yasin. Thumma laqanahu faqala qul la ilaha illallah. Kemudian sang guru itu menalqinnya. Beliau berkata pada muridnya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala la aquluha li'anni bari'um minha. Si murid itu menjawab, aku tidak mau mengucapkannya karena aku sudah terlepas dari kalimat tersebut. Thumma mata ala dzalika. Kemudian sesaat setelah itu si murid tersebut menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan murtad, dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Fattarabal Fudail min musyahadati hadhil halati ittiraban syadida. Menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi itu, Fudail lalu menangis sambil meronta-ronta. Ia seolah tidak percaya bahwa salah satu murid terbaiknya meninggal di hadapannya dalam keadaan su'ul khatimah. Fadakhala manzilahu wa lam yakhruj minhu. Beliau masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar-keluar. Pikirannya sangat syok menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Thumma ra'ahu fil manami wa huwa yushabu bihi ila jahannam. Kemudian Fudail itu bermimpi melihat muridnya digiring menuju neraka jahanam. Fasa'alahu al-Fudail bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifata minka wa kunta a'lama talamidhi. Maka Fudail pun bertanya, apa yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mencabut keimananmu padahal kamu adalah muridku yang paling alim? Faqala bi thalathati asya. Maka murid itu pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan darinya gara-gara 3 perkara. Awwaluha an-namimah. Yang pertama, aku suka mengadu domba, suka memprovokasi. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka. Aku suka membolak-balikkan pembicaraan, suka membolak-balikkan fakta antara Anda dengan teman-teman santri lainnya.
Maksudnya agar Anda tidak dekat dengan mereka dan agar mereka tidak dekat dengan Anda, karena itu adalah saingan bagiku. Watsani bil hasadi, yang kedua adalah iri hati. Hasad tu ashabi, aku suka menghasut teman-temanku. Watsalitsu, yang ketiga, kanat bi illatun, aku terkena satu penyakit. Faji'tu ila tabibi fasa'altuhu anha, lalu aku datang ke dokter menanyakan tentang penyakitku itu. Faqala tashrabu fi kulli sanatin qadham minal khamri, maka dokter itu menyarankan agar aku minum khamr secara rutin 1 gelas setiap tahunnya. Fa in lam taf'al baqiyat bikal illatu, kata dokter, kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka penyakitmu tidak akan sembuh. Fakuntu ashrabul khamrah taba'an liqauli tabibi, maka aku pun meminumnya secara rutin mengikuti saran dari dokter itu. Wali hadhil asya'i thalathati allati kanat fiya sa'atu akibati, nah 3 perkara inilah yang menyebabkan keburukan di akhir perjalanan hidupku. Wa mattu ala tilkal halati, dan aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi yang pertama suka memprovokasi, yang kedua iri hati, yang ketiga rutin minum khamr. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.